Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga semuanya pada sehat semua. Oke, jadi kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai uh, salah satu metodologi kualitatif, yaitu narrative research. Anggota kami terdiri dari 2 orang, yaitu rekan saya Ega Yodela dan saya sendiri Sarah Hanani. Nah, jadi di sini ada kita membagi menjadi 4 bahasan besar, yaitu karakteristik, tahapan, data analisis, dan contoh penelitian. Teman-teman bisa lihat semuanya ya. Oke, yang pertama adalah narrative research atau definisinya dan lebih ke definisi. Jadi saya mengambil dari beberapa teori. Yang pertama ada dari Enrich Flexer, Carruth, dan Hawkins yang ada di dalam buku Creswell. Itu naratif berasal dari kata to narrate, yang berarti menceritakan sesuatu sebagai kisah secara mendetail. Kemudian ada dari F.M. Connelly dan D.J. Clandinin pada tahun 1990 pada buku Gay, yaitu adalah sebuah studi mengenai perbedaan pengalaman manusia dengan lingkungannya dan merupakan metodologi di mana subjek penelitian dapat menceritakan kisah miliknya. Yang ketiga ada Connelly dan Clandinin lagi, yang juga ada pada buku G, yaitu di mana dalam narrative research peneliti mengumpulkan data berupa kisah atau cerita yang dituturkan oleh subjek penelitian atau partisipan dan menuliskannya dan makna menuliskan kisah tersebut serta makna dalamnya ke dalam bentuk narasi atau naratif. Sehingga disimpulkan bahwa narrative research adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif yang melalui kisah seseorang dalam artinya subjek penelitian atau partisipan untuk mendapatkan nilai atau makna tertentu. Ya, selanjutnya ada sejarahnya. Dimulai dengan kata narrative turn yang digunakan oleh Risman yang berasal dari artikelnya pada tahun 1993, sekitar tahun 1960-an penggunaannya. Yang dimana narrative turn ini menyangkup semua cabang ilmu sosial, ilmu manusia yang berkembang disiplin ilmu masing-masing. Nah, itu dalam segala ilmu atau ilmu sosial saja. Nah, sedangkan dalam ilmu pendidikan sendiri, narrative research itu berkembang pada tahun 1990, dicetuskan oleh Jane Clandinin dan Michael Connelly. Keduanya menyunting penerapan naratif dari ilmu sosial, kemudian mengelaborasi proses pengumpulan data, serta keduanya mendiskusikan gitu tentang penulisan serta struktur dari penelitian ini atau narrative research ini. Nah, pada saat yang sama, penelitian ini juga dapat berbagai pengaruh hingga sekarang. Nah, untuk karakteristiknya, jadi di sini ada dua. Di sini karakteristik pertama ini mengenai mungkin karakteristik daripada narrative research dengan penelitian kualitatif yang lain atau yang umumnya gitu. Untuk identifikasi masalah, narrative research ini lebih ke memahami dan menggambarkan pengalaman berdasarkan penuturan kisah seseorang dan menceritakannya. Jadi dia lebih fokus ke bagaimana experience atau pengalaman dari seseorang dari melewat cerita yang disampaikan kepada peneliti. Untuk kajian teorinya, jadi kalau misalnya narrative research ini dia memperkecil penggunaan literatur secara teoritis gitu, dan fokus kepada cerita atau kisah dari seseorang yang sudah dipaparkan uh, ke peneliti gitu. Yang kemudian ada kemudian ada tujuan dan rumusan masalahnya, yaitu mencari makna pengalaman seseorang melalui penuturan cerita. Yang kemudian ada pengumpulan data, di mana peneliti akan mengumpulkan teks lapangan atau field text berisikan kisah yang ditulis tepat sebagaimana penutur asli menceritakannya. Jadi benar-benar plek atau ya nggak ada yang diubah sama sekali gitu dari nama dan segala macam, itu benar-benar sama dari apa yang dikatakan oleh pencerita dan ditulis di field text ini. Kemudian ada analisis dan interpretasi data, itu adalah penulisan ulang cerita atau restoring, identifikasi tema atau kategori, analisis situasi, dan kronologi peristiwa. Jadi bedanya di sini ketika kalau di penelitian lain gitu, kalau naratif ini sendiri, dia itu ada namanya penulisan ulang cerita gitu. Jadi cerita dari dapat dia akan ditulis ulang oleh penelitinya. Kemudian ada juga identifikasi tema atau kategori atau kita bilang coding, itu juga ada sebagaimana kualitatif yang penelitian kualitatif lain lakukan juga. Ada analisis situasi, jadi penempatan situasi berdasarkan dari cerita itu, dari setting dan segala macam. Karena ada kronologi peristiwa, jadi
penempatan cerita berdasarkan tanggal dan kejadian sebagainya. Kemudian ada penulisan evaluasinya itu, jadi kalau misalnya narrative research ini dia itu bentuknya kolaborasi dengan subjek penelitian atau partisipan. Jadi peneliti itu nggak akan lepas dari subjek atau dari partisipan. Kemudian bentuknya dalam bentuk storytelling biasanya yang fleksibel, dan kemudian ada dalamnya juga evaluasi, kedalaman, akurasi, serta kebenaran dari cerita tersebut. Nah, ini langsungnya ada karakteristik narrative research-nya. Di sini ada karakteristik yang dimana sangat-sangat terlihat di dalam sebuah teks narrative research atau narrative research-nya report-nya. Yang pertama ada pengalaman individual. Jadi, narrative research ini kebanyakan biasanya peneliti itu hanya fokus kepada satu subjek penelitian saja atau satu partisipan saja. Dan kemudian fokus ke arah pengalaman atau kisah subjek tersebut, baik kisah secara personal maupun sosialnya. Jadi jadi kalau misalnya di penelitian ini biasanya itu jarang sekali ada peneliti yang mengamati atau mendengarkan cerita dari 2 atau lebih dari subjek. Bisa fokus pada satu, mungkin aja ceritanya bermacam-macam. Yang kedua ada kronologi pengalaman, jadi menekankan pada karakteristik narrative research ini adalah menekankan pada rangkaian kronologi cerita dari masa lalu, masa kini hingga masa depan. Jadi narrative research ini tidak hanya fokus ke masa sekarang tapi juga ke masa lalu. Juga atau cerita kisah di masa lalu seperti apa sih di masa lalu misalnya ada satu cerita, ada satu kisah yang dimana ada hubungan dengan masa lalu sehingga hubungan tersebut di apa namanya diulis dikaji juga gitu atau diceritakan juga. Kemudian di masa depan juga kira-kira apa yang akan terjadi mungkin ketika terjadi sekarang dan di masa lalu seperti itu. Kemudian ada coding atau pengompokan tema. Jadi untuk coding ini ada pengompokan data ke dalam tema atau kategori yang memberikan atau menyatakan kompleksitas cerita atau menambahkan pengalaman pandangan mengenai pemahaman dan pengalaman individu tersebut. Jadi di sini ada namanya coding atau pengompokan tema di mana peneliti itu akhirnya tahu oh ternyata kompleksnya seperti ini dan jadi tahu ada lebih ada lebih kedalaman, ada lebih jadi pemahaman atau pandangan mengenai experience tersebut semakin dalam karena dengan coding ini gitu. Kemudian ada kolaborasi dengan partisipan. Nah, di sini peneliti itu berkolaborasi dengan subjek penelitian atau penutur kisah kisah yang dibawa dalam penelitian. Jadi di sini biasanya kalau peneliti itu biasanya mungkin akan berkaitan dengan berinteraksi dengan subjeknya. Kalau di sini benar-benar harus dilibatkan subjeknya gitu. Nah, kemudian ada pengumpulan cerita individual. Jadi di mana kalau di narrative research ini pengumpulan data dari cerita yang dikisahkan langsung ada tokoh utama atau orang lain baik dari percakapan informal ataupun wawancara. Jadi kalau di sini dia bisa jadi dari percakapan sehari-hari yang berhubungan dengan cerita yang dikaji atau diteliti itu bisa menjadi data juga gitu. Kemudian ada penceritaan ulang di mana di sini tidak serta-merta peneliti itu langsung menuliskan apa yang terjadi dari cerita tersebut dari yang disampaikan oleh pembicara atau pencerita itu atau subjek penelitian itu secara serta-merta ke dalam reportnya atau ibaratnya kayak artikelnya gitu. Tapi di situ peneliti menceritakan ulang gitu. Dari pengumpulan data, kemudian dianalisis, sehingga dapatkan kayak unsur kunci atau key elements, kemudian menuliskannya ulang sehingga terbentuklah report yang sesungguhnya gitu, yang baku. Kemudian ada konteks atau setting. Di sini peneliti menjelaskan secara detail, ini setting tempat. Jadi peneliti itu fokus juga ke setting dan setting atau ya latar mungkin atau tepat atau waktu suasana juga ada siapa aja di sana gitu untuk akhirnya nanti bisa membuat serangkaian atau bentuknya kronologi yang pas yang sesuai karena mungkin ya biasa kita tahu ya kalau cerita itu biasanya mungkin orang ada lupa-lupanya atau kadang loncat-loncat gitu. Jadi kalau misalnya di sini kalau di naratif ini semua hal seperti setting itu atau latar itu pasti ditekankan di sini atau diperlihatkan dengan jelas dan detail. Nah, untuk jenis penelitiannya sebenarnya jenis penelitiannya sangat banyak dari naratif ada autobiografis, biografis, life writing, person center, ethnografis, oral historis. Banyak bisa dilihat di sini ada ethnohistoris. Jadi di sini kalau di naratif juga bisa dari misalnya autobiografis itu misalnya dari kita pribadi gitu. Jadi
sang peneliti adalah subjek penelitiannya juga gitu. Ada biografis itu dari orang lain, ada popular memories, personal dokumen, etnofisik itu juga ada beberapa yang seperti yang ini ada auto etnografi, ada etnobiografis, ada jadi kalau di naratif itu bisa dikombinasikan dengan beberapa metodologi gitu. Nah, kelebihan dan kekurangan dari naratif itu apa sih? Yang pertama ada kelebihannya. Yang pertama, kaya akan pandangan mengenai pengalaman nyata dari kisah individu yang membantu memahami bagaimana respons subjektif yang ditimbulkan pada suatu keadaan konkret. Jadi maksud di sini kelebihan tuh jadi di mana kalau misalnya biasanya kan kita peneliti itu akan memikirkan keadaan-keadaan ideal gitu kan. Nah, kalau misalnya kelebihan ini jadi dari apa ya, dari penelitian ini kita tuh bisa tahu ada oh ternyata dalam satu kejadian ini orang akan berpikir segini bla 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 gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita dapat gitu. Ada yang responnya A, responnya B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu kita akan tahu, kita akan pahami gitu. Ternyata oh beda-beda dan bermacam-macam gitu. Yang kedua dapat memperjelas makna dari kisah yang dituturkan oleh subjek peneliti. Jadi kalau makna tuh kadang kita cuman kalau hanya, mendengarkan orang, atau kalau misal kita hanya lihat sekilas segala macam itu akan sulit gitu. Tapi kalau misal kita mendengarkan cerita orang, mendengarkan apa yang dia rasakan dan segala macam, itu akan memperjelas makna dari kejadian tersebut gitu. Sehingga, makna itu dapat mudah kita tarik atau kita pahami dengan sangat jelas. Kemudian, yang ketiga ada fokus pada pengalaman personal dan sosial. Jadi, maksudnya bukan fokus ini, jadi, di relative research ini kita kan memang hanya fokus pada satu orang saja dan mungkin beberapa cerita dari orang tersebut. Namun, dari cerita tersebut kita tahu mengenai, makna-makna dari pribadinya dia atau makna misal kultur atau budaya yang dianut oleh wilayah yang di mana orang itu ada gitu. Jadi maksudnya fokus pada pengalaman personal dan sosial ini, jadi dari sini juga kita bisa tahu nilai yang dia pegang mungkin dan juga misalnya nilai yang dipegang oleh kultur atau budaya orang-orang di sana gitu. Nah, untuk kekurangannya itu pertama ada kemungkinan cerita dari subjek penelitian adalah cerita yang palsu atau fake atau bohong. Jadi untuk di kekurangannya jadi kita kadang apakah ini autentik ataukah ini asli dan segala macam itu patut dipertanyakan juga dari awal project gitu dan itu bisa kita lihat dari bisa kita sebenarnya bisa diatasi dengan cara kita apa ya kayak konfirmasi terlebih dahulu dari awal kemudian kita bisa mencocokkan atau apa ya kayak penceritaan ganda gitu jadi meminta untuk menceritakan banyak 2 kali atau lebih gitu untuk akhirnya melihat apakah ini ceritanya palsu atau tidak gitu. Kemudian subjek penelitian kurang bisa menceritakan kisah aslinya. Salah satu contoh misalnya kayak, seperti, eee eee, misal kita ingin mengetahui pengalaman korban, pelecehan seksual atau korban dari pemerkosaan. Nah, biasanya itu orang-orang di situ kadang kekurangannya itu kadang subjek penelitian itu atau partisipan atau orang yang menceritakan itu kadang kurang bisa gitu untuk menceritakan, entah mungkin dari traumanya segala macam atau mereka yang lupa karena banyak setelah melewati waktu yang lama, dan sebagainya gitu. Jadi kadang itu menjadi kekurangan dari narrative research ini. Kemudian adanya resiko bagi peneliti yang menuliskan kisah yang tidak diizinkan untuk tulis tentang individu yang terfisikal atau bersifat sensitif. Jadi, contohnya misalnya kalau misal kita ingin ada misalnya sebagai contoh, kita ingin melihat, keadaan bagaimana anak yang mengalami, eee, anak yang mengalami misalnya tadi pelecehan tadi gitu. Akhirnya dia akan apa ya, menceritakan hal-hal yang bentuknya personal, hal-hal yang bentuknya sensitif mungkin bagi orang lain dan segala macam sehingga tapi ya itu, jadi peneliti dari, narrative research ini punya resiko yang tinggi gitu untuk akhirnya menuliskan, hal yang sekiranya mungkin entah agak kurang sopan menurut orang lain atau sensitif dan segala macam, bahkan tidak dituliskan, tidak diizinkan untuk tulis gitu. Nah, untuk, menghindari hal tersebut, menghindari adanya adanya, eee, hasil negatif atau efek negatif kepada masyarakat atau kepada pihak yang kita mintai, keterangan tersebut, boleh jadi bisa diatasi dengan cara, pertama itu kita minta izin dengan jelas dan
terang gitu. Kemudian kita bisa untuk memberikan atau menyatakan atau menuliskan tujuan serta kegunaan dari penelitian ini gitu, sehingga orang pun yang membaca artikel pun nggak akan berpikiran macam-macam atau berpikiran buruk tentang kita si penulis ini gitu. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Ega. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan naratif research. Yang pertama, untuk tahapan naratif research ini menurut Kandimin dan Connelly pada tahun 2000, pertama itu kita diminta untuk menentukan terlebih dahulu masalah penelitian atau pertanyaan terbaik yang pastinya tepat untuk penelitian naratif. Karena penelitian naratif ini dianggap merupakan penelitian yang terbaik yang berkaitan untuk menangkap sebuah cerita detail ataupun pengalaman kehidupan terhadap kehidupan dari individu ataupun sejumlah individu. Lalu yang kedua itu memilih satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan. Dan peneliti juga diminta untuk menghabiskan waktu bersama dengan partisipannya untuk mengumpulkan cerita partisipan melalui tipe majemuk informasi. Nah, tipe majemuk informasi ini yang dimaksud dalam sebuah informasi yang kita peroleh itu memiliki informasi-informasi lainnya yang mendukung informasi tersebut. Jadi misalkan informasi itu berkaitan dengan prestasi seseorang. Nah, untuk informasi yang berkaitan dengan prestasi seseorang itu ada informasi-informasi lainnya yang mendukung sehingga bagaimana sebuah prestasi seseorang itu dapat terjadi atau dapat dia peroleh. Lalu selanjutnya mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut yang diperoleh dari partisipan. Selanjutnya, kemudian ada menganalisa cerita partisipan dan kemudian restory atau menceritakan ulang cerita partisipan ke dalam sebuah kerangka kerja yang masuk akal. Nah, restory ini kan merupakan proses penyusunan kembali ataupun pengorganisasian cerita ke dalam tipe umum kerangka kerja yang dimana kerangka kerja ini meliputi pengumpulan informasi, lalu analisis informasi untuk elemen kunci cerita, misalkan seperti waktu, tempat, alur, adegan, ataupun scene, kemudian menuliskan cerita tersebut untuk mendapatkan sebuah cerita yang berurutan ataupun secara kronologisnya gitu, jadi secara berurutan pula. Lalu yang terakhir, berkolaborasi dengan partisipan melalui pelibatan aktif mereka dalam penelitian. Yang tadi sudah disampaikan secara pula, dalam sebuah penelitian naratif ini karena kita menggunakan cerita mereka untuk menjadi data dalam penelitian kita, jadi adanya hubungan langsung antara peneliti dengan partisipan. Gitu. Selanjutnya, nah untuk teknik pengumpulan data, yang pertama itu ada melalui restoring. Nah, dalam tahapan ini individu ataupun partisipan itu diminta untuk bisa menceritakan kembali ataupun menuliskan kembali ceritanya dalam sebuah jurnal ataupun buku harian. Nah, yang kemudian ada oral history yang dimana teknik pengumpulan data ini kita bisa mendapatkan sebuah informasi dari cerita individu itu dari individunya langsung ataupun dari keluarganya, anggota keluarganya ataupun masyarakat sekitar yang kenal baik dengan individu tersebut. Dan itu bisa diperoleh melalui rekaman ataupun tatap muka langsung. Kemudian ada examining, photograph, memory, box, and other, yang dimana ini teknik pengumpulan data lainnya yang dapat kita lakukan dengan cara memeriksa foto ataupun kotak memori atau hal-hal yang berkaitan dengan individu ataupun partisipan kita yang dimana itu bisa mendukung informasi yang ingin kita dapatkan gitu. Selanjutnya,
Kemudian ada letter writing. Di sini kita juga bisa mengumpulkan data itu dengan mengumpulkan sebuah tulisan ataupun surat yang ditulis oleh individu ataupun yang dikirimkan oleh individu tersebut. Kemudian ada autobiographical dan biographical writing. Di sini kita bisa memperoleh sebuah informasi itu dari sebuah tulisan, bisa itu individunya itu sendiri yang menulis ataupun orang lain yang menulis tentang partisipan kita. Selanjutnya, nah, kemudian untuk analisis data. Untuk analisis data ini, menurut Polkinghorne, ini dibagi menjadi dua, ada analisis narasi dan analisis naratif. Nah, untuk analisis narasi ini adalah sebuah paradigma, sebuah pandangan dengan cara berpikir untuk membentuk atau membuat sebuah deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Jadi, informasi-informasi yang penggalan-penggalan informasi yang kita peroleh itu akhirnya akan dibentuk kembali menjadi sebuah cerita yang urut gitu, yang secara kronologisnya, secara waktunya itu berurutan. Lalu untuk analisis naratif ini adalah sebuah paradigma ataupun pandangan dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Nah, jika kita lihat untuk analisis narasi ini, itu juga dipahami sebagai narasi ataupun sebuah cerita yang dimana itu menjadi sebuah data. Jadi untuk analisis narasi ini ceritanya, sebuah kisahnya itu menjadi data untuk sang peneliti. Namun untuk dianalisis naratif, ini kebalikannya. Jadi data-datanya tersebut dikumpulkan sehingga menjadilah sebuah alur cerita. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh artikel naratif research. Nah, ini artikel ini berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa dari pandangan orang tua, guru, ataupun pemimpin serikat guru, ataupun bisa juga kepala sekolah. Nah, di artikel ini tujuannya itu untuk mengidentifikasi sebuah masalah dalam pendidikan yang dimana itu harapannya bisa dengan mempelajari permasalahan tersebut bisa mengembangkan beberapa solusi untuk menjawab permasalahan itu. Nah, penelitian ini dilaksanakan di sebuah kota kecil di bagian timur laut Turki, yang dimana ini terdiri dari 47 partisipan. Nah, desain penelitian naratif dalam mengumpulkan data itu dilakukan dengan cara wawancara, yang dimana tujuannya itu untuk mengeksplorasi pengalaman individu dari orang tua dan guru. Nah, dalam penelitian ini, datanya dianalisis dengan analisis narasi, di mana cerita ataupun kisah pribadinya itu dianalisis dengan mengembangkan tema-tema ataupun coding-coding yang kemudian itu bisa dianggap dapat menjawab sebuah pertanyaan penelitiannya yang sudah dirumuskan oleh peneliti, di mana ada dua pertanyaan penelitian. Yang pertama itu, masalah apa yang Anda hadapi dalam dunia pendidikan di kota ini, lalu bagaimana kita dapat mengatasi permasalahan tersebut yang terjadi di kota ini. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.